Baik, saya mulai aja kalau ada buang-buang waktu ya. Dan bisa didengar dengan baik. Hari ini Jumat 9 November jam 8 kita melakukan kuliah kedua. Saya buka asal lagu. Suaranya kedengaran nggak? Kedengaran, Pak. Baik. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemarin pada pertemuan pertama sudah kita lakukan Zoom, tetapi materinya saya share dalam bentuk video karena sedikit sekali yang hadir waktu itu. Dan untuk kali ini ada 6 orang dengan saya yang hadir dan saya berkesempatan hadir pada hari ini. Selanjutkan materi yang sebelumnya ya. Eh, ini adalah pertemuan kedua kita. Nanti setelah pertemuan kedua ini nanti ada apa namanya, ada kuis yang akan saya bagikan dan bisa dikerjakan secara mandiri. Ya, kemarin judulnya adalah tren isu umum dan sistem informasi dan teknologi ya. Dari video yang sudah saya bagikan itu. Dan secara umum nanti silakan lihat lagi videonya. Nanti untuk bahannya akan saya bagikan di akhir pertemuan ya. Mungkin untuk menyimak, eh, menjawab kuis yang akan saya bagikan setelah pertemuan kedua ini. Nanti bisa dilihat dari video. Dan juga menunjukkan apa namanya, video yang sudah saya bagikan. Kita lanjutkan. Sudah kelihatan ya screen-nya ya. Kemarin sampai di sini ya. Kemudian kita lanjutkan dengan topik yang bersama. Tidak banyak pagi ini materinya. Seperti biasa, saya tidak akan berlama-lama di dalam Zoom karena saya tahu kalau ini komisi alih jenjang ini banyak kegiatannya. Tapi mohon video-video yang saya bagikan dan materi yang saya bagikan dilihat lagi sampai waktu sebenarnya. Karena saya kemarin sudah menyampaikan juga tidak akan memberikan tugas yang berat. Karena sebelumnya Pak Sriwan Puji sudah memberikan tugas. Tapi saya dampingi dengan kuis-kuis. Jadi setiap 2 pertemuan lebih kurang nanti saya akan dampingi dengan kuis. Sekitar lebih kurang 25 soal. Multiple choice silakan nanti dijawab dengan melalui Google Form. Ya, begitu gampang sekali. Saya harap tidak ada yang merasa keberatan dan dalam kesibukannya tetap melakukan aktivitas dan tetap melaksanakan tugas yang sudah dibagikan. Selanjutnya materinya adalah isu etika dalam penggunaan teknologi. Ini masih tentang isu ya, di mana pertimbangan etis dalam penggunaan teknologi seperti bias algoritma, pengawasan berlebihan, dan dampaknya pada privasi individu. Nah, ini bahasa-bahasa teknis yang mungkin hanya saudara ketahui saja. Kalau dijelaskan secara dalam algoritma itu apa, ya itu yang perlu, nanti tidak perlu sampai ke situ, tapi perlu cukup diketahui saja. Di mana penggunaan teknologi dalam bidang kebidanan ke banyak peluang untuk meningkatkan kualitas perawatannya. Namun juga membawa isu-isu etis. Etis itu seperti apa ya? Sesuai dengan norma yang aturan berlaku. Jadi itulah yang dikatakan etis ya. Nah, ini perlu mendapat perhatian yang serius. Oke. Nah, pertimbangan etis dalam penggunaan teknologi melibatkan kesadaran akan dampak negatif yang mungkin muncul dari penggunaan kecerdasan buatan. Pengawasan yang berlebihan hingga risiko pelanggaran privasi individu.
Misalnya ada penggunaan CCTV seperti itu salah satu teknologi. Ada penggunaan kamera ya untuk memantau nanti kamera itu disalahgunakan videonya misalnya. Nah, itu etisnya bagaimana? Dilihat dari norma-norma sosial, norma-norma kemanusiaan, norma-norma agama, semua harus diperhatikan. Nah, kemudian apa yang disebut dengan bias algoritma dalam kebidanan? Tadi sudah disebut di awal bahwa eh, pertimbangan ya di dalam teknologi dalam bidang kebidanan itu ada seperti bias algoritma, ya, termasuk dalam bias algoritma. Dalam konteks kebidanan, kecerdasan buatan, artificial intelligence dapat digunakan untuk memprediksi risiko kehamilan. Nah, ini salah satunya. Mendeteksi kelainan janin atau menentukan intervensi medis yang paling tepat. Di S1 keperawatan kemarin ada penelitian dosen tentang kanker payudara dengan akan mendeteksi kanker payudara menggunakan smartphone. Jadi dengan satu smartphone itu, tapi saya lihat belum sampai ke aplikasi, kemudian itu hanya baru mendeteksi dari bentuk dan warna. Jadi smartphone itu bisa mengidentifikasi bahwa dari hasil jepretan foto atau video, saya lupa tuh, nah, nanti dibikin algoritma ya, bias algoritmanya sehingga algoritma itu bisa memberikan eh, kesimpulan bahwa seorang pasien ini dalam kondisi kanker payudara. Nah, itu misalnya. Atau sudah memberikan tanda-tanda akan mengarah kepada kanker. Nah, di dalam materi ini ya kita tidak sampai kepada aplikasinya itu, algoritmanya itu sangat panjang sekali, butuhkan suatu analisis yang cukup mendalam. Nah, di sini juga dapat memprediksi risiko kehamilan, mendeteksi kelainan janin, atau menentukan intervensi medis yang tepat. Itu ada teknologi lain yang mungkin bisa digabung sehingga dapat digunakan untuk eh, hal ini. Namun teknologi ini sering kali dilatih dengan eh, data historis yang mungkin bias. Kalau bias itu dikatakan masih ambigu atau masih belum sifatnya spesifik. Bias itu kalau di dalam cahaya itu dia tidak fokus, dia mengambang atau dia menyebar seperti itu. Jadi data yang kita dapatkan untuk menganalisis data histori yang kita dapatkan untuk menganalisis sebuah kehamilan, kelainan terjadi pada janin itu teknologi sih sangat kita harapkan untuk dapat digunakan gitu ya. Tapi teknologi itu harus juga dilatih. Artificial intelligence itu juga harus dilatih sehingga dia mengenal ciri-ciri secara kompleks. Misalkan ciri-cirinya ada 10 yang kita kenalkan dari ciri-ciri 10 itu berbagai macam bentuknya. Dari 10 itu mungkin ada bentuk-bentuk lain seperti itu. Makanya dia eh, menggunakan teknologi, tapi data yang digunakan datanya masih bias, masih sifatnya masih rancu. Bagaimana kita untuk membuat data itu bisa akurat ya, sehingga analisis yang dilakukan oleh teknologi ini bagus, bisa mencapai 90% lebih. Nah, bias ini dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam analisis yang akhirnya berpotensi merugikan ibu. Dibilang ibunya hamil eh, di luar kandungan misalnya, atau ibunya hamil. Artinya ada sesuatu yang salah dari data itu. Kita akan merugikan. Jika algoritma prediksi risiko dikembangkan di data populasi tertentu yang tidak mencakup kondisi unik di daerah tertentu, contoh lain,
hasil yang diberikan bisa tidak akurat bagi pasien. Ya, sudah saya sampaikan sebelumnya. Hal ini dapat menyebabkan bidan atau tenaga medis mengambil keputusan yang kurang tepat karena hanya mengendalikan prediksi dari algoritma yang bias. Data yang akurat, teknologi yang diberikan, apa namanya, yang dilatih untuk melakukan itu, ya tidak terbatas kepada seorang bidan yang ahli, yang terbiasa juga, yang punya skill dan punya kemampuan untuk menggunakan teknologi, maka semua itu akan bagus hasilnya. Tapi kalau tidak, nanti salah satunya saja, misalnya sumber dayanya, bidannya tidak mengerti atau eh, tidak anggap teknologi, ya susah juga gitu ya. Seperti itu. Harus memang profesional. Harus meningkatkan selalu keahlian dan keilmuannya. Apabila ada teknologi baru, misalnya di klinik, di puskesmas, di rumah sakit, atau di tempat-tempat pelayanan kesehatan, biasanya ada pelatihannya, dan itu harus dikuasai. Kalau tidak, kita akan tertinggal oleh generasi-generasi baru yang sudah lebih mengenal teknologi. Contoh juga di seorang ibu hamil dari komunitas minoritas mungkin ada risiko komplikasi tertentu yang lebih tinggi. Tapi jika algoritma prediksi risiko tidak dilatih dengan data yang mencapai atasnya, risiko ini mungkin tidak terdeteksi. Akibatnya, perawatan yang diberikan bisa saja tidak cukup memadai atau malah salah. Itu harus kita pahami juga bahwa bias algoritma atau bias data yang akan dianalisis oleh algoritma dan menggunakan teknik itu kita harus mengerti. Nah, untuk pengawasan berlebihan dalam pemantauan kesehatan, yang bisa kita ketahui dari sini, perangkat wearable dan aplikasi mobil mempermudah pemantauan kesehatan ibu hamil secara real time. Namun di sisi lain, pengawasan yang berlebihan bisa berdampak negatif pada kenyamanan dan kesejahteraan pasien. Ibu hamil yang merasa diawasi terus-menerus dapat merasa cemas, stres, atau kehilangan motivasi dalam menjalani kehidupan. Pengawasan yang berlebihan bisa mengubah hubungan antara pasien dan kita tenaga kesehatan. Dari yang semula berdasarkan kepercayaan menjadi suatu yang cenderung dominasi dengan data dan instruksi dari perangkat digital. Jadi kita biasanya percaya melalui melihat, berdiskusi, berkata-kata. Tapi karena kita hanya memberikan data dan dari perangkat-perangkat yang kita sudah siapkan, kan itu menghancurkan kepercayaan itu. Sehingga kadang-kadang pasien pun merasa sepertinya tidak connect. Jika sebenarnya kan keluhan itu kan datangnya dari pasien, bukan dari data. Jadi kita mensinkronkan, kita melihat oh basis dari sebuah teknologi seperti ini, jadi apa yang ibu rasakan seperti itu misalnya. Nah, kalau seandainya sinkron itu lebih besar persentasenya, kan baru sesuai lah seperti itu. Pemantauan yang berlebihan sehingga hanya mengandalkan teknologi dan analisis algoritma itu aja, ya nanti malah kaku seperti itu. Jika seorang ibu hamil, contohnya ya dipantau setiap saat melalui aplikasi mobil yang device, ya, device yang sesuai, dan hasil monitoringnya dikirim secara otomatis ke bidan. Ibu tersebut mungkin merasa terbebani untuk terus memenuhi standar dari aplikasi. Iya, pasti. Jika ia lupa memakai perangkat atau jika hasilnya menemukan sedikit perbedaan dari angka normal, nah, kita bisa stres. Gimana ini? Kok turun ini? Kok naik ini? Kok begini? Bahkan ketika pemerintah kesehatan semuanya tidak. Kalau itu kan dia merasa sesuatu itu seperti buruk. Nah, jadi kita pun dari tenaga kesehatan harus profesional, eh, profesional, konvensional itu perlu juga tetap dijaga daripada profesional tapi terlalu beda.
Nah, jangan melupakan perasaan, jadi melupakan sesuatu yang lebih canggih yang diberikan oleh Tuhan, yaitu rasa, raso pariso. Eh, Dampak pada privasi individu, ketiga, penggunaan aplikasi kesehatan dan cloud untuk menyimpan data. Jadi kita ada penyimpanan data menggunakan awan. Cloud tidak disimpan dalam device, tidak disimpan dalam laptop, tetapi ada suatu tempat di tempat jauh di sana yang terkoneksi dengan internet. Kita bisa menyimpan data di situ agar lebih aman dan tidak membebani device kita. Eh, Penggunaan aplikasi kesehatan dan cloud untuk menyimpan data pasien membuat data pribadi tersedia bagi banyak pihak. Nah, seandainya ibu tersebut dikirim dari suatu pelayanan rumah sakit atau ke puskesmas ke rumah sakit tertentu, akses datanya bisa langsung didapat seperti itu. Jika sistem tersebut tidak memiliki perlindungan yang kuat, dan jika tidak ada pengamanan yang kuat, data kesehatan itu dapat berisiko bocor atau disalahgunakan. Dalam kebidanan, data seperti riwayat kesehatan ibu, kondisi janin, atau bahkan data genetik dapat disalahgunakan jika jatuh ke tangan tidak berhak. Dan ini bisa merugikan pasien, baik secara emosional maupun finansial. Ada contoh, seorang ibu hamil bernama Lisa menggunakan aplikasi mobile untuk memantau perkembangan tanpa diketahui dan Lisa disimpan oleh dan data Lisa disimpan oleh perusahaan teknologi yang kemudian menjual data ini kepada pihak ketiga, misalnya perusahaan asuransi. Jika data kesehatan Lisa yang bersifat sensitif atau yang pihak ketiga tanpa persetujuan, ini merupakan pelanggaran privasi yang merugikan dan bisa berdampak serius pada kehidupan. Ya, hati-hati juga ini masalah data. Pentingnya pertimbangan etis dalam penggunaan teknologi. Pertimbangan etis menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara manfaat dan kemudian hak pasien untuk merasa aman, dihargai, dan dilindungi. Etika dalam penggunaan teknologi menjaga teknologi selalu dipertimbangkan mana data dikumpulkan, proses dan diberikan, serta dampaknya pada privasi dan kesejahteraan pasien. Harus ya. Dalam hal ini, tenaga kesehatan harus mempertimbangkan beberapa prinsip utama, transparansi, menyampaikan secara jelas kepada pasien bagaimana teknologi kan manfaatnya, risikonya, dan mungkin terjadi. Jadi, kalau ada kegiatan apa pelayanan atau pelaksanaan sesuatu yang berhubungan dengan teknologi, bahwa teknologi ini fungsinya adalah seperti ini, nanti akan terjadi seperti ini, akan dialami seperti ini, itu harus transparansi. Dan ada persetujuan yang informasional. Sebelum menggunakan teknologi tentu seperti perangkat wearable atau aplikasi monitoring, misalnya denyut jantung atau gerakan bayi, tenaga medis harus memastikan bahwa pasien memahami dan menyetujui dengan jelas risiko dan proses penyemprotan. Sebagian kadang-kadang saya lihat, saya pun pernah datang bawa alat untuk dipasang saja, tidak memberikan penjelasan kepada pasien dan keluarga. Sehingga kami merasa itu sesuatu hal yang bagus, tetapi kita tidak paham sudah tujuan. Artinya tidak memberikan edukasi. Jadi diharapkan semua tenaga kesehatan memberikan edukasi terlebih dahulu, kan pasien itu bukan orang kesehatan, itu adalah orang yang jadi pesakit seperti itu. Dan belum tentu dari orang-orang yang paham tentang teknologi kesehatan. Ya, keadilan dan keterwakilan data memastikan bahwa apa yang digunakan tidak diskriminatif, data yang bersifat representatif dari populasi pasien yang luas. Ini bukan data algoritmanya ya, bukan dengan pasiennya. Nah, untuk kebebasan pasien, berikan ruang bagi pasien untuk merasa nyaman dan dengan teknologi tidak merasa tertekan atau sesuatu. Kenyamanan itu juga lebih penting. Dengan mempertimbangkan etika dalam penggunaan teknologi, tenaga medis lain dapat menjaga kepercayaan pasien, memberikan perawatan yang ini dan memastikan teknologi tidak mengabaikan obat dan hak bebas pasien. Teknologi yang dimanfaatkan secara etis akan membuat pasien kesehatan
eh, mendorong terciptanya serta mendorong terciptanya perawatan kesehatan yang lebih berkualitas dan adil. Kadang-kadang kita juga harus memposisikan diri kita sebagai pasien. Ketika walaupun suatu ketika kita akan berada di posisi pasien yang akan datang kepada kita untuk menjaga kita dan kita sebagai perawat menjadi pasien atau bidan menjadi pasien. Apalagi misalnya sudah ibu-ibu yang suatu saat akan melahirkan juga, dia akan posisi ini bidan nggak melahirkan juga itu susah. Ya. Nah, aplikasi dan sistem informasi kesehatan. Aplikasi dan sistem informasi kesehatan adalah platform digital yang dirancang untuk pemantauan dan analisis data. Aplikasi ini dapat berupa software di komputer, aplikasi mobile di HP, atau sistem berbasis cloud yang memungkinkan agar mencatat dan mengakses data pasien secara cepat dan efisien. Serta mungkin pasien terlibat dalam data-data, misalnya sakit telah melakukan satu tindakan, kemudian dia upload atau memasukkan cloud. Ini diberi juga akses untuk pasien hasil-hasil yang sudah didapat oleh pasien. Itu lebih transparan. Walaupun ada beberapa hal yang tidak perlu diketahui oleh pasien, punya berguna untuk perawatan. Beberapa contoh aplikasi dari sistem informasi desa yang relevan. Saya tidak tahu persis, saya di Pak Aswan Uji sampai sejauh mana Pak Aswan Uji menyampaikan materi tentang informasi. Nah, ini secara singkat saja ya, bisa juga dibaca dan sudah saya rekam. Electronic Health Report, dia sudah paham apa itu, atau rekam medis elektronik. Saya sendiri sebagai yang memberikan materi ini, saya tidak terlalu paham tentang apa alat-alat yang ada di rumah sakit. Bukan bidang juga. Ya, hanya untuk mereview saja bahwa materi ini ada hal yang berkaitan dengan alat-alat seperti ini. Dan ini sistem EHR ya, catatan detail yang dari kesehatan pasien yang terintegrasi dan dapat diakses oleh berbagai profesional kesehatan. Kalau dulu waktu zaman canggih, saya juga pernah waktu itu dikirim ke Jakarta, kita harus bawa berkas. Kita harus bawa berkas walaupun tidak semua. Kita harus bawa berkas untuk perawatan. Kalau sekarang sudah tidak perlu, dokternya sudah langsung um, membagikan akses cloud-nya itu kepada tempat yang dirujuk seperti itu kan. Sudah paham ya. Kemudian telemedicine dan telekonsultasi sudah paham juga. Ini sudah umum ya. Aplikasi telemedicine memungkinkan pasien untuk berkonsultasi dengan dokter atau bidan dan jarak jauh melalui video call, chat, atau telepon. Kemudian ada SIRS, ya, SIRS, ya, Sistem Informasi Rumah Sakit, dan bekerja di rumah sakit untuk lebih paham. Kemudian aplikasi mobil untuk kesehatan pribadi. Dan ada aplikasi-aplikasi yang di Apple Store yang bisa di-download dan bisa juga ditemukan di situ yang available seperti itu. Kemudian sistem informasi laboratorium, nah ini spesifik karena khusus bagi yang berada se, se, ada se, di tempat bor. Kemudian aplikasi pembubaran gaya hidup sehat ini banyak sekali beredar. Nah, cara programkan suatu kesehatan, bukan berat badan, badan, mencari program hamil, gitu ya. Banyak lagi. Dan pentingnya aplikasi dan sistem informasi kesehatan. Sistem informasi ini memainkan peran penting dalam meningkatkan akses layanan kesehatan. Bantu tenaga medis untuk bekerja lebih efektif serta memberikan informasi. Dengan mengintegrasikan teknologi ini dalam dan informasi dapat diproses informasi antara tenaga kesehatan dan pasien dapat berpartisipasi aktif dalam komunikasi.
pendidikan kesehatan ini semua membantu menciptakan aman dan informasi kalau terjadi seperti ini dia langsung bisa berkolaborasi, berdiskusi dengan perawat atau dan itu. Baik, untuk pertemuan kali ini saya rasa cukup materi yang saya sampaikan. Sama saja kalau ditambah atau sampai sendiri juga nanti materi kondisinya tentang kondisi online itu pasti ada aktivitas yang dikerjakan bisa menggunakan. Dan materi ini sudah mencukupi untuk saya memberikan tugas. Nanti saya berikut sudah dikerjakan dengan Telkom dari materi yang pertama sampai materi ini juga nanti akan saya. Sebelum saya akhiri kelasnya, ada yang perlu ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Saya berikan kesempatan. Saya catat dulu. Saya catat kehadiran, silakan. Saya berikan. Kalau lupa pendidikan, lakukan. Baik, kalau tidak ada, saya absensi sudah saya. Baik, kalau tidak ada absensi sudah saya catat. Yang kemudian ujian, institusi, siswa ini siapa yang paling banyak siswa? Ya, saya nggak tahu. Violet yang buat ini. Terima kasih atas, kalau tidak ada pertanyaan, kita pertemuan yang kita akhiri. Terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya. Maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, saya akhiri ya. Terima kasih.